Komunikasi Islam sangat erat dengan yang namanya dakwah. Dakwah adalah kegiatan menyampaikan kebenaran, perintah, dan larangan yang ada dalam syariat Islam. Tetapi, dakwah tidak hanya dilakukan oleh seorang yang memiliki gelar saja, seperti ulama, kiai, maupun ustadz. Setiap muslim memiliki kewajiban dalam menyampaikan kebenaran. Salah satu contohnya ialah Pak Jumadi. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Nurul Ikhlas Kalipancur, Semarang. Meskipun Pak Jumadi bukanlah lulusan pesantren ataupun sekolah tinggi Islam, tetapi beliau dengan berani menyampaikan dakwahnya dan kini menjadi salah satu tokoh penting atau sesepuh di desa Kalipancur, Semarang. Dalam segmen kali ini, reporter kami Ayu Reza Wulandari mewawancarai secara langsung Pak Jumadi untuk mengetahui proses perjalanan dakwah dan cara dakwah beliau di lingkungan masyarakat Desa Kalipancur, Semarang. Saya Ayu Reza Wulandari dan teman saya, kami dari IAIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya sedikit mengenai cara Bapak menyampaikan dakwah di sini, Pak, begitu. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu ya, Pak. Iya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, nama saya adalah Pak Jumadi. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Takmir Masjid Nurul Ikhlas ini. Mungkin langsung saja pertanyaannya ya, Pak ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih Pak kegiatan di Majelis Taklim di sini? Ya, di Masjid Nurul Ikhlas ini kegiatan yang ada di masjid ini yang pertama itu adalah ya kalau sholat berjamaah rutin itu memang sudah ada, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang lain misalnya di sini ada kegiatan semacam dakwah dan lain sebagainya, itu justru Masjid Nurul Ikhlas ini sering didatangi dari jamaah-jamaah yang lain. Intinya dia ingin menyampaikan dan mengajak para khususnya kaum muslimin di lingkungan masjid ini itu supaya sering datang ke masjid dan ikut melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Kalau khususnya bulan Ramadan bagaimana Pak kegiatan di sini? Untuk kegiatan khusus di bulan Ramadan itu yang pertama yaitu sholat taraweh berjamaah dilanjutkan dengan sholat witir itu. Kemudian untuk kegiatan yang lain yaitu tadarusan Al-Quran, dan tadarusan Al-Quran itu dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada di Masjid Nurul Ikhlas ini, khususnya yaitu jamaah Masjid Nurul Ikhlas di sini. Selanjutnya Pak, bagaimana sih bentuk kegiatan saat kultum? Apakah mengundang dari luar atau dari lingkungan sekitar sini atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, untuk khusus di bulan Ramadan, kultum itu sebagian ada yang dari jamaah Masjid Nurul Ikhlas, khususnya yaitu bapak-bapak yang saya pandang itu bisa menyampaikan kultumnya atau dakwahnya. Kemudian yang lainnya itu saya cukup banyak mengambil dari luar, karena mengambil dari luar itu untuk supaya menambah ilmu apa yang telah disampaikan mubaligh atau mubaligh dari luar itu bisa menambah ilmu para jamaah yang ada di Masjid Nurul Ikhlas ini. Karena tentunya para jamaah kalau melihat
yang menyampaikan itu hanya para pengurus atau orang-orang yang ada di Masjid Nurul Ikhlas ini, kayaknya ini agak bosen. Akan tetapi apabila diambilkan dari luar itu bisa menarik simpati pada para jamaah itu sendiri. Maka dari itu saya antusias dan saya senang apabila jamaah ini dan para penyampai kultum ini diambilkan dari luar wilayah. Untuk selanjutnya, materi apa sih Pak yang disampaikan dalam kultum ini? Apakah hanya berbentuk teori, apa nanti akan ada praktiknya sendiri? Ya, selama ini untuk penyampaian kultum itu memang saat ini masih teori, karena dalam praktek sehari-hari itu memang itu belum bisa kita lakukan secara bersama-sama, karena teori itu adalah semacam wacana atau penyampaian. Misalnya di dalam bulan puasa ini umat muslim itu diwajibkan berpuasa, kemudian materinya yang disampaikan adalah semacam perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat Islam, yaitu diambil dari kuncinya adalah dari surat Al-Baqarah. Itu yang disampaikan perintah puasa. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana proses atau perjalanan Bapak hingga memutuskan untuk menjadi takmir ataupun ustadz di sini Pak? Ya, sebetulnya saya menyampaikan ini agak berat juga ya, karena mengingat saya juga bukan orang dari pondok dan saya juga bukan ahli agama dan saya juga bukan ahli dakwah. Cuman saya pada saat itu memang keadaan sangat memprihatinkan. Pada saat itu wilayah sini membutuhkan tempat untuk ibadah, akan tetapi tempat ibadah itu memang belum ada, sehingga setiap malam setiap kita sholat selalu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikasih tempat untuk beribadah. Alhamdulillah pada saat itu ada orang yang telah memberikan wakaf tanah ini dan tujuannya adalah dibikin untuk masjid, bukan untuk mushola. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk menyampaikan dakwah di masjid ini? Iya, terima kasih. Sebetulnya untuk menyampaikan dakwah ini sebetulnya setiap orang mempunyai suatu strategi masing-masing sendiri-sendiri, sehingga di dalam menyampaikan ini supaya menarik simpati dari para jamaah itu adalah yang pertama, yaitu apapun yang kita sampaikan itu alurnya itu dari Al-Quran maupun hadis, sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak asal kita menyampaikan, akan tetapi ada asal usul dan ada perintah. Kalau itu kita ambil dari Al-Quran, artinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita menyampaikan itu dari hadis, itu adalah semacam diperkuat apa diperintah Allah itu, kemudian diperkuat dengan hadis, sehingga para jamaah itu merasa yakin dan merasa nyaman, dia menerima yang kita sampaikan. Nah, semacam itu, kurang lebihnya seperti itu.
Untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana strategi Bapak dalam memberikan pemahaman ilmu kepada masyarakat? Di sini kan masyarakat nggak hanya anak muda ya Pak, tetapi ada yang sudah lanjut usia begitu Pak. Bagaimana, apakah cara penyampaian Bapak itu sama terhadap yang muda dan yang udah lanjut usia ataukah berbeda begitu Pak? Ya, mungkin ada sedikit perbedaan sih. Ada sedikit perbedaan di antara menyampaikan kepada orang tua dan menyampaikan kepada anak-anak muda. Khususnya kepada anak-anak muda itu saya tekankan supaya regenerasi penerus ini jangan sampai bosen dan sampai suntrel di dalam menyampaikan atau menimba ilmu khususnya tentang agama, karena agama ini adalah sesuatu yang bisa mengatur kehidupan manusia khususnya di dunia maupun nantinya kelak di akhirat. Dan kemudian anak muda ini adalah sebagai generasi penerus. Kalau dia tidak getol atau tidak semangat di dalam mencari ilmu tentang agama, tentunya nanti kalau sudah orang tua itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tentunya regenerasi penerus ini nantinya masjid kegiatan ini nantinya akan punah juga. Seperti itu. Tetapi kalau dengan orang-orang yang sudah cukup dewasa, ya tentunya dalam penyampaiannya dilihat dari orang yang akan kita sampaikan, orang-orang yang kita akan menyampaikan, kemudian ibu-ibu orang tua yang akan diberi suatu masukan. Karena untuk memberikan suatu masukan kepada ibu-ibu yang tentunya di sini banyak orang-orang yang masih awam, sehingga untuk penyampaian itu juga harus sangat hati-hati supaya penyampaian itu supaya tidak ibu-ibu juga tidak tersinggung dan ibu-ibu itu juga tidak merasa jenuh. Nah, menyampaikan itu harus dengan banyak canda tawa, banyak guraunya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa masuk, akan tetapi dia juga bisa menerima apa yang disampaikan dari si dakwah itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya ya Pak, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan antusias masyarakat untuk mengikuti kultum ini Pak? Iya, kalau untuk antusiasnya untuk mengikuti kultum pada khususnya di bulan Ramadan ini, ya tentunya saya tidak bisa untuk bekerja sendiri, tentunya karena di masjid ini banyak teman-teman yang menjadi organisasi yang dibentuk, yaitu kepengurusan di dalam Masjid Nurul Ikhlas ini. Tentunya dari teman-teman juga menyampaikan, mengajak kepada para umat muslim lainnya supaya antusias di dalam mengikuti kultum ini, karena kultum adalah sesuatu tambahan ilmu yang mungkin dia belum bisa dimengerti, sehingga apabila dia antusias dan mengikuti kultum itu bisa menambah ilmu yang mungkin dia belum bisa dimengerti sama dia. Jadi, seperti itu. Apa ada hambatan Pak dalam menyampaikan dakwah di masjid ini? Iya, tentunya mengajak suatu kebaikan itu banyak hambatan-hambatan yang harus kita temui, karena di sini ya khususnya lingkungan di Masjid Nurul Ikhlas ini, walaupun dia sebelumnya juga orang Islam, akan tetapi hambatan-hambatan itu tetap ada. Ya, misalnya kita sebagai pengurus Masjid Nurul Ikhlas ini untuk mengajak kepada teman-teman, untuk mengajak kepada tetangga kita, ya khususnya umat muslim ini,
ya walaupun dia orang Islam, akan tetapi untuk menuju ke masjid khususnya yaitu untuk sholat berjamaah ini masih agak segan, karena untuk menyadarkan seseorang untuk menuju mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya tentunya kita harus banyak sabar dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada dia, karena apapun ceritanya, apapun yang telah dia nikmati itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum memiliki suatu kesadaran yang betul bahwa apa yang dinikmati dia siang maupun malam itu datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang harus sabar dan harus tidak ada bosan-bosannya, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Pak nggih. Bagaimana sih Pak respon masyarakat sekitar lingkungan sini terkait adanya kayak seperti kultum ataupun kajian-kajian yang ada di masjid ini? Iya. Untuk warga setempat tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan di antaranya yaitu ada kultum, itu memang warga sekitar sini itu antusias, artinya tidak ada larangan dan dia juga senang adanya kultum, karena antusias dari warga itu khususnya umat muslim itu kalau ada semacam kultum artinya itu dia ingin datang dan ingin menambah ilmunya lewat kultum yang disampaikan, seperti itu. Mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Iya, sebetulnya saya yang banyak terima kasih karena adik-adik ini saya sadar betul bahwa yang telah disampaikan, yang telah ditanyakan itu adalah bisa menambah wawasan dari kami sebagai pengurus masjid ini. Semoga apa yang telah disampaikan, semoga apa yang telah ditanyakan ini bisa menambah ilmu daripada teman-teman maupun adik-adik yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Masjid Nurul Ikhlas ini. Saya kira demikian dan saya mohon maaf apabila apa yang telah ditanyakan ini jawaban dari saya kurang memuaskan untuk adik-adik sebagai petugas dari kampus yang telah adik menimba ilmu saat ini. Terima kasih, saya mohon maaf.